Shalom. Selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita manusia selalu diwarnai dengan dua hal. Kenangan untuk hal yang telah berlalu dan harapan untuk hal yang akan terjadi di depan. Penatua Edward Sekeon akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mengucap syukur dengan pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan walaupun sedikit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Kamis 6 Mei 2021 dan renungan kita pada pagi hari ini bertema pengharapan yang benar. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayatnya yang kelima berbunyi, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan memulai renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang laki-laki datang menemui seorang penjaga kubur. Laki-laki ini adalah seorang sopir. Lalu dia berkata kepada sang penjaga kubur, "Pak, apakah Bapak dapat mengikuti saya untuk menemui tuan saya yang berada di mobil, sebab dia sedang sakit keras dan dokter mengatakan bahwa mungkin umurnya sudah tidak panjang lagi." Lalu sang penjaga kubur mengikuti sang sopir pergi ke mobil untuk menemui tuannya. Tuannya yang seorang perempuan lalu berkata kepada sang penjaga kubur, "Apakah Bapak masih mengingat saya? Saya adalah Nyonya Steven. Saya adalah orang yang selama ini setiap minggu mengirimkan uang kepada Bapak supaya Bapak bisa membeli bunga agar ditaruh di atas pusara anak saya." Lalu sang penjaga kubur berkata, "Iya benar, saya sudah menerima uang tersebut dan uang tersebut sudah saya belikan bunga. Tapi bunga-bunga tersebut saya tidak taruh di atas makam anak ibu. Tetapi bunga-bunga tersebut saya berikan kepada orang-orang sakit yang berada di rumah sakit, orang-orang tua yang berada di panti jompo, dan juga orang-orang yang sedang bersedih yang saya temui. Sebab mereka adalah orang-orang yang masih hidup, sehingga mereka bisa menikmati keindahan bunga tersebut." Lalu sang ibu segera meninggalkan penjaga kubur tersebut. Beberapa bulan kemudian, ibu ini datang kembali menemui sang penjaga kubur. Dia turun dari mobilnya dengan badan yang sudah sehat. Lalu ibu ini berkata kepada sang penjaga kubur, "Apakah Bapak masih mengingat saya? Saya adalah Nyonya Steven yang beberapa bulan lalu datang menemui Bapak. Saya datang hari ini untuk berterima kasih kepada Bapak. Bapak benar bahwa dengan memperhatikan dan membahagiakan orang-orang yang masih hidup adalah lebih baik daripada meratapi mereka yang sudah meninggal. Karena pada saat saya membagikan bunga-bunga tersebut secara langsung kepada orang-orang yang berada di rumah sakit dan juga orang-orang yang berada di panti jompo, bunga-bunga tersebut tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi membuat saya juga bahagia. Sampai sekarang
para dokter masih belum bisa mengetahui bagaimana caranya saya bisa sembuh. Tetapi saya yakin bahwa sukacita dan pengharapan yang benar adalah obat yang membuat saya bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa dengan memiliki pengharapan yang benar dapat menyelamatkan hidup kita. Berharap kepada siapa? Tentunya hanya berharap kepada Tuhan, seperti yang sudah pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-70 tadi, bahwa dia hanya menaruh harapannya kepada Tuhan saja, bahkan sejak muda. Ini artinya apa? Bahwa Tuhan yang sejak dahulu menjadi pengharapan, itu adalah Tuhan yang menjadi pengharapan kita di masa depan juga. Tuhan adalah sumber pengharapan sejati bagi kita. Dia tidak berubah dahulu sampai dengan masa depan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih memiliki pengharapan yang benar, dan kita hanya menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia yang adalah sumber pengharapan sejati kepada kita. Saudara-saudara, jalan hidup orang percaya adalah jalan hidup yang tidak gampang dan penuh dengan tantangan. Untuk itu, marilah kita hanya menaruh harapan kepada Dia yang adalah sumber pengharapan sejati, dan Dia pasti akan menolong setiap orang yang menaruh harapan hanya kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat kepada kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah boleh membangunkan kami dengan badan yang sehat, dengan badan yang kuat Tuhan, kami yakin dan percaya ini semua hanyalah kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu dapat menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Dan jikalau kami menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami mau alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber pengharapan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa